Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya, untuk reaksi umum dari suatu adisi ya, itu biasanya nanti ada yang namanya, ya pasti ada alkana ya, ini ada alkana ya, ini alkana. Terus habis itu nanti juga ada sebuah elektrofilik dan nukleofilik ya. Jadi ini misalnya eh, nukleofilik atau elektrofilik adalah berarti yang menyukai elektron ya. Sedangkan untuk yang nukleofilik berarti dia tuh yang istilahnya kemarin itu berarti bermuatan negatif. Contohnya misalnya HCl. Nah, ini berarti Cl itu masuknya nukleofilik, sedangkan H itu tuh adalah elektrofilik ya. Nah, di sini nanti ketika suatu alkana itu bereaksi dengan suatu senyawa yang mengandung elektrofilik dan nukleofilik, nanti yang lepas terlebih dahulu itu adalah yang elektrofilik ya. Nah, elektrofilik karena dia suka terhadap elektron, makanya di sini C double bond C ya nanti akan melepaskan diri ya dan dia itu nanti akan memberikan satu elektronnya dia kepada si elektrofilik ya. Sehingga dari sini C double bond C akan melepaskan satu elektronnya dia itu kepada si elektron ya. Nah, nanti di sini karena sudah kehilangan satu elektron, maka di sini akan bermuatan positif ya. Ini sebetulnya bermuatan positif. Nah, sehingga nukleofilik yang nanti disukai ya atau nukleofilik yang ada di sini nanti itu akan dia itu bereaksi atau bernyambung atau berikatan dengan yang eh, sisi positif ya sehingga di sini nukleofilik akan bereaksi dengan yang di bagian C. Nah, kebiasaannya pula dari suatu adisi adalah istilahnya itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Jadi kebiasaan dari nukleofilik nanti itu suka sekali berikatan dengan sisi yang kaya atau sisi-sisi yang istilahnya tuh lebih tersubstituen ya. Nah, sisi-sisi yang tersubstituen itu contohnya seperti apa? Nah, ini di sini dicontohkan bahwa di sini itu dia memiliki gugus alkil ya. Jadi senyawa-senyawa yang di sini tuh dia tuh memiliki gugus alkil sehingga nukleofilik atau yang dia tuh sisi yang lebih kaya ya nanti makin tambah kaya dengan berdekatan dia dengan gugus nukleofilik atau misalnya di sini dicontohkan misalnya CC lah di sini ada R lah di sini dia tuh dapat senyawa yang lebih besar senyawanya adalah Cl sedangkan yang di sini dia cuma dapat H ya. Nah, di sini dapatnya H. Nah, di sini kan R ini alkil kan bisa aja CH3, bisa aja C2H5. Nah, ini dia ketambahan dengan Cl ya. Sehingga di sini dia itu lebih kaya ya istilahnya seperti itu ya. Jadi ini untuk yang reaksi umum dari adisi eh, ek- elektrofilik dan juga nukleofilik ya. Nah, ini beberapa contoh dari eh, elektrofilik dan nukleofilik ya. Jadi secara umum ya, itu tuh pasti dia tuh kebanyakan adalah dia itu sebagai elektrofilik ya. Nah, sedangkan untuk yang satunya yang istilahnya berikatan dengan H atau ion H plus itu, dia itu berarti dia sebagai nukleofilik ya. Nah, di sini biasanya disimbolkan dengan warna biru ya, atau bisa juga halogen ya. Nah, ini juga bisa juga ada asam sulfat ya. Nah, bisa juga di sini ada oh ini H3O. H3O ya atau asam asam ya. Di sini juga ClOH, ini juga saya baru tahu nih. Biasanya sih jarang, yang paling sering tuh ini ya. Nah, kalau misalnya di sini ada 2Cl atau istilahnya di sini ada gas halida ya, karena dia itu double halogen ya berarti salah satunya nukleofilik, salah satunya dia tuh berarti adalah elektrofilik ya. Jadi satu-satu seperti itu ya. Nah, ini untuk mekanismenya ya. Jadi secara umum untuk reaksinya itu yang pasti ini sama sebenarnya kayak tadi ya. Jadi C double bond C, nah ini zoomnya. C double bond C nanti akan memberikan satu elektronnya dia kepada elektrofil ya. Nah, ketika dia memberikan salah satu elektrofil, nanti habis itu
tahap satunya di sini dia tuh terjadi sangat lambat ya. Nah, ketika dia memberikan satu elektron, otomatis kan dia kekurangan satu elektron yang ada di sini ya, yang ada di sini. Sehingga yang di bagian sini dia itu muatannya adalah positif ya. Nah, di sini karena nukleofil itu dia kelebihan elektron ya, jadi suka memberi, suka giving elektron, maka di sini dia memberikan satu elektronnya dia kepada C plus ya. Dan di situ sehingga terbentuk yang namanya suatu mekanisme adisi ya. Jadi mekanisme adisinya cuma seperti itu doang ya, gampang ya. Nah, untuk kebiasaannya sendiri ya, biasanya juga dilakukan oleh beberapa senyawa ya. Jadi adisi asam atau adisi itu biasanya memang umumnya biasanya dilakukan oleh asam ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh gas-gas halogen ya. Nah, biasanya asam itu yang dia bereaksi terhadap adisi di alkana ini biasanya tuh ada beberapa senyawa ya. Biasanya ada asam halida ya, ada juga asam sulfat, terus juga ada asam organik ya. Contohnya di sini adalah asam karboksilat ya. Nah, di sini transformasi ikatan rangkap dua menjadi alkil halida ya. Jadi ketika nanti dia tuh terpecah ya, jadi dia misalnya dia tuh eh, terdegradasi ya atau dia tuh tereliminasi ya, dia tuh nanti menjadi ikatan rangkap dua yaitu menjadi alkil halida ya. Nah, di sini berlaku hukum Markov-Nikov ya. Jadi hukum Markov-Nikov itu tuh adalah hukum yang menyatakan bahwa kalau misalnya ketika suatu alkena itu dia tuh teradisi ya, suatu alkena mohon maaf, dia tuh teradisi ya atau mengalami adisi, maka di situ istilahnya jumlah atau atom yang lebih besar ya, atom yang lebih besar ya, dia tuh nanti bakal masuk ke bagian yang dia tuh lebih tersubstituen ya. Maksudnya gimana yang lebih tersebutkan? Yaitu berarti bagian yang dia tuh cabangnya lebih banyak atau cabangnya tuh lebih besar-besar ya. Jadi kalau dicontohkan di sini ini tuh kan ada dua senyawa ya yang dia tuh lebih ada dua atas salah satu senyawa ya. Ini contohnya misalnya ada namanya berarti dua dua satu atau nggak usah ditambahin satu ya. Berarti namanya adalah dua propena ya. Nah, di sini dua propena, kalau saya penggambaran dengan menggunakan E dan Z, ini kan berarti kan dia tidak bisa diterjemahkan ini ya, karena ya sama-sama di kiri semua yang besar ya. Nah, ini kalau kita lihat atomnya yang sebelah kiri, dia tuh kan CH3 dengan CH3 ya. Jadi dia tuh lebih besar dibandingkan yang H ya. Kenapa kalau lebih besar ya? Karena MR ya, kita lihat dari MR. MR yang H itu cuma satu, sedangkan CH3 itu berarti ada 15 ya. Berarti yang lebih besar itu yang kanan ya. Nah, di sini berarti yang istilahnya atom yang dia tuh lebih besar ya. Dia tuh menambahkan atau ketambahan bagian yang istilahnya eh, jadi lebih kaya ya. Jadi yang bagian yang besar ini saya anggap sebagai kaya, lah dia tuh nanti dapat yang bagian kaya. Sedangkan yang miskin nanti dapatnya yang hanya bagian yang miskin saja ya. Nah, dari situ berarti apa? Berarti ketika ada reaksi seperti ini, maka hal yang ada di sini ketika nanti terpisahkan atau terionisasi ya, berubah menjadi elektrofilik dan nukleofilik, maka hal ini menjadi elektrofilik. Elektrofilik yang kecil ini nanti dia ikut di bagian yang dia tuh lebih miskin, berarti yang di sebelah kanan ini. Ya. Lah, sedangkan untuk BR yang bagian dia tuh lebih besar, lebih gede, ya, maka dia itu akan menggabung ke bagian yang lebih kaya. Ya. Nah, di sini untuk mekanismenya berarti nanti pertama nanti satu elektron ini yang dari alkena ini nanti akan pindah ke bagian H. Ya. Nah, berarti sebelumnya dia pindah ke bagian H, H ini nanti memberikan satu elektronnya dia kepada Br. Ya. Sehingga apa? Sehingga di sini C yang ada di bagian kanan sini nanti dia berikatan dengan H. Ya. Ingat karena satu elektronnya dia itu sudah diambil, maka di sini bermuatannya adalah positif ya. Nah, ketika sudah, berarti Br ini nanti masuk ke dalam si C plus ya. Nah, Br masuk ke dalam C plus, maka di sini nanti berikatanlah dia ya menjadi senyawa yang baru seperti ini ya.
Ini kalau misalnya saya atau dinamakan berarti ya sama ya. Ini berarti namanya adalah 2 metil 2 bromo propana ya. Jadi jadinya adalah propana. Jadi 2 metil 2 bromo propana. Ya, ini adalah contoh dari mekanisme adisi elektrofilik ya. Nah, jadi yang perlu diingat adalah balik lagi tadi bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin berarti tambah semakin miskin. Ya. Oke. Nah, ini ya, ini untuk mekanismenya ya. Tadi sepertinya ini sama ya. Jadi untuk mekanisme ini nanti pasti ada yang dinamakan sebagai produk antara ya. Nah, produk antara ini dikatakan sebagai namanya adalah intermediate ya, atau nama lainnya adalah karbokation ya. Jadi karena dia bermuatan positif, maka dia dinamakan sebagai karbokation ya. Intermediate adalah spesies kimia yang terbentuk selama reaksi tapi bukan produk ya. Jadi memang produk ini itu intermediate ini dia tuh tidak terwujud atau tidak digambarkan ya, tapi ini adalah menjadi suatu mekanisme reaksi. Jadi istilahnya tuh dia hanya menjadi suatu spesies kimia ya. Tapi dia tuh hanya menjadi suatu jalan, tidak langsung bentuk tadi kayak gitu enggak ya. Jadi ada kalau di kimia itu ada yang namanya mekanisme reaksi ya seperti itu. Nah, panah itu pergerakan pasangan elektron. Jadi perlu diingat ya, berarti panah itu berarti bukan arahnya itu tuh menuju elektron bukan, tapi elektron menuju ke bagian yang akan diberikan ya. Di sini berarti contohnya misalnya elektron memberikan dia kepada elektrofil, yaitu elektrofilnya di sini adalah ya. Nah, ini berarti untuk senyawa yang direaksikan itu berarti di sini adalah HCl ya, di mana H ini adalah suatu elektrofil ya. Sedangkan untuk yang Cl di sini adalah berarti masuk ke nukleofil ya. Nah, itu ya untuk eh, elektrofil dan juga nukleofil ya. Nah, di sini berarti ketika sudah direaksikan berarti di sini jadi C plus H, terus nanti dia bereaksi, nah ini jadi Cl dan juga H ya. Nah, pada di sini ada kemungkinan terjadinya penataan ulang untuk membentuk suatu karbokation yang lebih stabil, yaitu dengan pergeseran 1,2 dari H, AR, atau H ya. Bentar, ya. Pembentukan karbokation kadang-kadang disertai dengan penataan ulang struktur. Penataan ulang terjadi dengan pertukaran gugus alkil atau hidrogen tetangga sehingga diperoleh karbokation yang lebih stabil dari karbokation semula. Ini contoh penataan ulang ya. Lah kadang juga ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nah ini kalau kita lihat seharusnya kan di sini berarti Cl ini posisinya tetap di sebelah kiri ya karena dia itu kan yang lebih tersubstituan yang sebelah kiri ya. Tapi karena dia itu ada penataan ulang, berarti nanti Cl-nya itu pindah di sebelah sini ya. Jadi ada pergantian. Tapi ini nggak saya apa di ujian. Ya. Nah, aturan Markov-Nikov ya. Jadi Markov-Nikov itu tadi saya bilang ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Jadi memang ada kecenderungan bahwa senyawa ketika diadisi oleh alkena, diadisi alkena yang diadisi ya menjadi suatu alkana, itu tuh nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Jadi untuk yang contohnya di sini, berarti di sini di bagian sebelah yang menjadi proses adisi itu yang ini ya. Nah, yang kita lihat kalau misalnya yang C sebelah kiri sini ya, yang satu ini dan yang nomor dua, yang kiri ini dia lebih kaya ya. Kenapa lebih kaya? Karena dia memang memiliki cabang substituen yang lebih banyak ya. Nah ini. Nah, ketika kita lihat seperti ini, berarti ketika kita gabungkan, kita reaksikan dengan HCl ya. HCl itu berarti terdiri dari H plus dan juga Cl min. Maka H plus ini akan menjadi elektrofil, terus habis itu Cl min menjadi nukleofil ya. Nah, yang elektrofil nanti akan ke bagian yang lebih miskin ya. Di sini berarti kasusnya adalah sebelah kanan. Kenapa ya? Karena isinya cuma H doang ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini dia isinya adalah alkil dengan alkil. Antaranya adalah metil dan metil. Ya, Cl-nya nanti bereaksi dengan Cl. Nah, berarti produk mayornya atau produk yang banyak ya, yaitu adalah yang punyanya si berarti 2 metil, 2 alkil, 2 metil,
2 kloro propana ya. Dibandingkan yang sebelah kanan ya. Berarti ini 1 kloro 2 metil propana ya. Jadi kenapa kalau lebih banyak ya karena tadi kasusnya dengan Markovnikov. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya produk minor tadi ya, walaupun hanya sedikit ya. Jadi memang tidak semuanya itu kaya makin kaya, bisa juga yang miskin juga bisa jadi kaya ya. Tapi kasusnya sangat kecil atau di sini dikatakan dia tuh sangat minor ya. Makanya namanya di situ adalah regioselektif ya. Jadi satu produk yang mungkin dibentuk dalam jumlah lebih besar dibandingkan produk lain, dibandingkan regiospesifik. Jadi memang di sini dikatakan bahwa dia itu hanya regioselektif, bukan regiospesifik ya. Jadi reaksian yang terbentuk itu tuh dia itu tidak 100% itu semuanya langsung menjadi eh, mayor ya atau yang dikatakan sebagai yang kaya makin kaya miskin makin miskin tidak ya. Nah, makanya di sini dia dikatakan sebagai regio selektif ya. Nah, di sini contohnya juga ketika suatu produk utama ya. Jadi di sini ada suatu siklo 1 2 3 4 5 ya, siklopentana ya. Berarti ini namanya adalah apa ini? Wah, ini namanya susah ya. 2 metil, bukan. Tapi lokasinya sedikit unik ya. Ini ada siklo. Wah, ini namanya aneh ini. Nah, ini berarti kalau misalnya ada suatu HCl yang mana dia itu bereaksi dengan CH2 di sini, CH2 dengan double bond yang ada di sini ya, maka suatu HCl ini nanti dia jadi H dengan Cl, di sini H itu elektrofil ya, dan di sini adalah nukleofil ya. Maka elektrofil di sini akan bereaksi dengan yang dia bagian lebih miskin ya. Jadi di sini kasihnya yang miskin itu yang sini ya. Sedangkan yang dia tuh nukleofil akan bereaksi dengan yang bagian substituan yang dia tuh lebih bersubstitusi. Ini C-nya itu kan cabangnya ada 2 ya. Nah ini di sini berarti dia bereaksi dengan Cl. Ya, makanya produk mayornya itu dia lebih banyak ya untuk Cl. Ya. Nah ini ya, ini untuk yang dikatakan sebagai aturan Markov. Jadi nanti kalau di ujian sih saya yang cari hanya produk-produk mayor ya, tidak produk minor ya. Jadi yang dijelaskan itu adalah produk yang mayor. Nah, ini ya, ketika pereaksian antara ini ya, contohnya ada beberapa contoh di sini. Nah, ini kalau ada double bond seperti ini, karena gugus alkilnya dia di sebelah kiri ya, maka dia yang disukain untuk gugus alkilnya di sebelah kiri ya. Ya, kenapa balik lagi ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin ya. Ini juga sama, yang kayanya makin sebelah kiri ya. Kenapa? Karena ya X-nya ada di sebelah, R-nya ada 2 di sebelah kiri ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama karena alkilnya ada 2 di sebelah kiri, maka dia disukai yang sebelah kiri. Kalau di kanan kan hanya satu alkil dengan satu H ya. Makanya dia yang disukai itu yang kiri semua kalau yang ini ya kasusnya. Dan ini ada rather than. Jadi ada regio selektif yang dia tuh disukai regio spesifik ya yang istilahnya lebih disukai dalam pereaksian ya. Jadi yang disukai balik lagi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ada juga pereaksian yang mana ketika dia itu malah anti Markovnikov ya. Jadi kalau ketika reaksi itu tuh bila terdapat O2 atau peroksida, maka adisi berjalan dengan mekanisme radikal bebas, bukan mekanisme ion ya. Jadi kalau misalnya ada oksigen dan juga peroksida, maka adisi berjalan dengan mekanisme radikal bebas, bukan mekanisme ion. Adisi HBr ke alkena dengan adanya peroksida terjadi melalui pembentukan intermediat radikal. Reaksi radikal diawali dengan peroksida untuk menghasilkan radikal brom. Ya, ini berarti kalau tadi itu mekanismenya mekanisme ion untuk adisi Markovnikov ya, ini menggunakan dia tuh radikalnya radikal brom ya. Nah ini kalau misalnya dia menggunakannya adalah reaksinya anti Markovnikov ya.
Nah, ini sebentar ya. Jadi untuk reaksinya ini ada suatu apa ya, peroksida ya. Ini dicontohkan ya. Di sini ada ROOR ya, ini berarti masuk dalam peroksida ya. Dan nanti di sini dia menjadi 2RO ya. Ini ada suatu peroksida ya di sini. Nah, ini peroksida ya. Nah, peroksida ini nanti dia mecah ya, dia menjadi yang namanya radikal. Lah radikal ini nanti saling istilahnya saling bereaksi ya atau bereaksi dengan HBr ya. Nah, di sini berarti hanya akan memberikan satu elektronnya dia kepada si RO ini sehingga dia akan berikatan dengan ROH. Jadi RO kan punya satu radikal. H dengan Br dia itu saling memecahkan diri ya. Jadi dia itu kanan dan juga kiri sehingga di sini menjadi yang namanya suatu radikal H dan radikal Br. Radikal RO dengan H itu saling berikatan ya. Jadi di sini ini ke sini, ini juga ke sini sehingga nanti berikatan. Nah, jadi ROH ditambahkan dengan Br radikal ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi di sini CH2 dengan CH ini karena masing-masing punya satu elektron, ini CH akan memberikan satu radikalnya dia kepada si Pr, sedangkan CH yang di sini nanti memberikan satu radikalnya kepada CH yang di sini. Sehingga di sini dia itu punya satu radikal, di sini dia itu berikatan dengan Pr. Ya. Nah, apa yang terjadi sehingga karena di sini sudah berikatan dengan Br dan terdapat HBr ya ya. Jadi di sini ada HBr juga, jadi ada ekses HBr yang ada di sini ya. Maka di sini H itu akan istilahnya memberikan satu elektronnya dua atau satu radikalnya dia kepada si radikal yang tersisa di sini ya. Jadi di sini ada repositioning ya. Jadi di sini kan ada C2H5, terus habis itu C, di sini ada H, di sini ada CH2Br ya. Nah, di sini ada satu radikal. Nah, H yang di sini dan juga PR nanti melepaskan satu radikalnya dia ke kanan dan juga ke kiri. Sehingga di sini dia punya satu radikal dan di sini punya satu radikal. Sehingga di sini saling berikatan menjadi CH. Ya. Nah, ini menjadi CH di sini ya. Nah, di sini berarti tersisa ada BR tapi BR radikal ya. Ini chain reaction. Radikal Blum adalah elektrofil menyerang sistem alkena dan memberikan satu elektron untuk membentuk ikatan ke C dan meninggalkan elektron tidak berpasangan pada C alkena. Orientasi reaksi terjadi anti Markov-Nikov. Sehingga di sini yang terjadi adalah yang kaya itu tuh jadi miskin, yang miskin jadi kaya ya. Kenapa? Karena yang di bagian sini kan dia harusnya yang dapat PR ya, tapi ternyata tidak. Yang dapat PR adalah yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan. Ya. Jadi seperti itu untuk pereaksian dari adisi tapi anti Markov-Nikov ya. Nah, oke, itu yang anti Markov-Nikov ya. Jadi itu kasusnya terjadi karena dia itu ada asam peroksida ya. Nah, selanjutnya untuk adisinya ada adisi asam sulfat kalkena. Ini insya Allah nanti keluar juga di ujian ya. Jadi di sini ada C double bond C alkena ya. Dia beraksi dengan H2SO4 ya, tapi dia tuh yang conce ya atau concentrate ya. Jadi biasanya kalau concentrate itu berarti dia tuh molaritasnya biasanya 18 m ya. Nah, di sini H2SO4 nanti terpecah menjadi H plus ya dan juga HSO3 plus ya. Ya. Ah, HSO3O atau balik ya. Berarti OSO3H plus ya. Nah, min Ra ini Ra, itu plus min, mohon maaf. Jadi min OSO3H ya. Jadi di sini kalau H2SO4 kan biasanya kita tuh kan H2SO4 terjadinya kan
2H plus jadi SO4 2 ya. Tapi ini kalau misalnya kita kurangi hanya satu saja berarti jadinya adalah OSO3H di sini min ya. Dan di sini adalah jadinya H plus ya. Ingat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Ini karena ini sama ya berarti tidak ngaruh ya. Dan ini nanti satunya berikatan dengan H ya, di sini masih berikatan dengan H, yang satunya berikatan dengan OSO3 ya. Oke. Nah, kalau misalnya hidrasi menjadi kalau misalnya 2SO4-nya itu tuh dia tuh encer ya atau berair, maka dia itu nanti yang bereaksi bukan H2SO4-nya, tapi yang bereaksi adalah H2O-nya ya. Jadi dia itu berubah menjadi H plus dan juga OH min ya. Jadi nanti ada beberapa bagian ya. Jadi yang satu kalau misalnya dia konsentrat asam sulfat pekat, ya H2SO4-nya pekat, berarti dia jadinya adalah H plus dan juga OSO3H min ya. Tapi kalau misalnya dia tuh encer berair ya dia jadinya adalah eh, H plus OH ya. Jadinya di sini yang kanan dan kiri berikatan dengan H dan juga OH ya. Nah, terus kalau misalnya di sini kondisi reaksinya apa ini? Hangat dan juga pekat, jumlah lebih kecil, tidak stoikiometrik ya. Jadi tidak perbandingan tidak sama. Ya dia malah jadinya adalah polimer ya. Tapi ini nggak saya keluarkan di ujian ya. Nah, terus untuk asam sulfat pekat pembentukan alkil hidrogen sulfat ya. Ya ini ya. Ini adalah reaksinya. Ya. Wah, ini reaksinya ya kalau ada sempat pekat ya. Jadi di sini berarti C double bond C ya seperti biasa akan memberikan satu elektronnya dia kepada asam sulfat ya. Ini kalau gambar ini berarti harus hafal ya. Karena ini insya Allah saya keluarkan juga di ujian untuk mekanisme reaksinya ya. Nah, di sini, nah ini satu elektron dari C akan memberikan kepada si H, ya H akan memberikan satu elektron dia kepada si O, sehingga di sini C akan berikatan dengan eh, H ya, karena dia memberikan satu elektron berarti muatannya positif, sisanya berarti adalah ini ya min OSO3H ya. Lamin di sini akan memberikan satu elektronnya kepada si C plus sehingga di sini berikatan dengan COO3H ya. Ini untuk mekanisme reaksinya. Gampang sepertinya ya. Nah, untuk asam sulfat encer ya di sini ada pembentukan alkohol ya. Ini kalau misalnya dia tuh encer ya. Jadi kalau encer itu berarti dia itu tidak banyak ya dan dia bisa penggambarannya itu ini ya. H2SO4 H2O dia mencah jadi H plus dan juga OH min ya. Nah, jadi nanti dia bakal bereaksi dengan OH dan juga H ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya adisi Markovnikov H2O OH ya, berarti di sini yang bereaksi dengan OH, berarti di sini bereaksi dengan OH harusnya. Di sini dengan H ya. Kenapa kok yang kanan ini jadinya OH? Karena OH itu kan lebih besar dibandingkan yang OH sehingga dia tuh kaya ya OH-nya. Yang OH lebih kaya akan bereaksi dengan yang lebih kaya. Di sini berarti C yang lebih bersubstituen atau lebih bercabang berarti kan yang CH3 ini. Karena CH3 ini lebih bercabang atau dia punya substituen berarti dia punya lebih banyak cabang. Ya. Oke, terus habis itu ini juga sama ya. Ini CH2 dengan CH berarti di sini harusnya dengan OH ya, sama ini kasusnya. Dan ini berarti bereaksi dengan H. Sehingga di sini CH-nya terdiri dari 3, di sini OH. Ini juga sama ya. Ini berarti yang OH itu yang kiri ini bereaksi dengan OH. Terus nah ini seperti itu. Ya, gampang ya. Oke, perbedaan apa ini? Nggak kelihatan saya. Perbedaan penulisan reaksi ya. Reaktan ditulis dengan tanda plus. Katalis ditulis di atas tanda panah ya. Jadi kalau misalnya pereaksian memang ketika kita mereaksikan itu biasanya itu reaktan itu ditulis di bagian reaktan ya, bagian kiri. Sedangkan yang untuk katalisnya ditulis bagian atas ya. Oke.
Hidroborosi alkena ya, transformasi ikatan rangkap dua menjadi hidroksil ya. Mekanisme umum, tahap pertama melibatkan serangkaian ikatan rangka pada BH3 membentuk keadaan transit cantin anggota 4. Produk yang tertentu adalah produk anti maka peroksida akan mengubahnya menjadi alkohol ya. Ini kalau misalnya dia bereaksi dengan hidroborosi alkena atau produknya menjadi anti Markovnikov ya, ini ada 2O2. Tak lewatin saja. Adisi halogen pada alkena, transformasi ikatan rangkap dua menjadi gugus dialida, terjadi adisi trans melalui pembentukan bromium ya. Nah, ini berarti nanti ada pembentukan bromium tak. Eh, ini kayaknya jadi yang selanjutnya adalah reaksi hidrogenasi alkena ya, hidrogenasi katalitik bersifat eksoterm ya. Tapi tidak berjalan spontan karena EA. EA itu berarti energi aktivasi yang sangat tinggi sehingga reaksi membutuhkan katalis logam. Jadi ini hidrogenasi alkena itu berarti adalah penambahan gugus H pada alkena ya. Jadi yang alkena tadinya itu dia tuh CC sehingga dia tuh melepaskan CC-nya sehingga dia itu bereakan dengan H ya. Jadi berubah menjadi gugus alkana. Jadi yang tadinya itu dia itu gugusnya adalah CC ya, atau alkena, dia itu di sini berikatan dengan suatu katalis platina ya atau palladium ya. Sehingga di sini bereaksi menjadi sebuah H ya, reaksi dengan H ya. Ini untuk mekanisme hidrogenasi alkena ya. Jadi untuk mekanismenya hidrogen diabsorpsi pada permukaan logam ya. Jadi hidrogennya itu menempel pada katalis. Ikatan sigma hanya dua putus terbentuk ikatan logam H ya. Jadi di sini tadinya H2 itu nanti ketemu katalis. Jadinya di sini logamnya berikatan dengan H ya. Terus hanya mendekat atau alkananya mendekat, lainnya nanti dia tuh mutus ya, ikatan P-nya mutus berubah menjadi ikatan sigma berikatan dengan H ya. Sehingga di situ akhirnya tidak ada gugus alkena lagi sehingga menjadi ikatan antara H dengan H ya. Oke. Terus ada juga oksidasi alkena ya. Jadi apa itu oksidasi ya? Jadi oksidasi itu bisa diartikan sebagai kehilangan elektron, penambahan atom oksigen atau kehilangan atom hidrogen ya. Contohnya di sini adalah metana yang dia itu dioksidasi menjadi CO2 ditambah 2H2O. Mirip seperti reaksi pembakaran ya. Nah, di sini CH4 ditambahkan dengan O, kehilangan elektron menjadi CH3OH ya. Terus di sini juga kehilangan 2 elektron, terus habis itu kekurangan 2 hidrogen menjadi adalah CH2O, ketambahan oksigen, kekurangan 2 elektron menjadi berarti COHOH ya. Terus ketambahan oksigen lagi, kekurangan 2 elektron menjadi ini gugusnya gugus 2 alkohol ditambahkan dengan epoksida ya. Nah ini ya, ini untuk yang oksidasi ya. Oke. Terus ada juga reaksi oksidasi alkena, reaksi oksidasi yang memutuskan ikatan rangkapi yaitu dengan KMNO4 encer. Jadi memang KMNO4 itu adalah suatu agen pengoksidasi ya. Jadi dia tuh tugasnya untuk mengoksidasi si alkena sehingga alkenanya itu tereduksi ya. Membentuk senyawa dihidroksi. Reoksidasi yang memutuskan ikatan rangkapi dan ikatan sigma yaitu dengan KMNO4 pekat dan O3 ya atau ozon ya. Nah, ini untuk oksidasi alkena ya. Jadi dia itu tuh alkena itu bisa membentuk suatu glycol formation, bisa membentuk epoksidasi, bisa pemecahan atau cleavage, ya bisa juga complete oxidation ya. Jadi bisa berubah menjadi CO2 dan H2O, bisa memecahkan jadi ini ya gugus CO ini ya, atau gugus keton ya. Terus bisa juga menjadi epoksida, ini epoksida atau bisa membentuk
glikol ya atau gugus alkohol ya. Nah, ini ada juga hidroksilasi ya. Jadi kalau misalnya hidroksilasi itu berarti dia bisa bereaksi dengan MnO4, KMnO4 ya. Dimana di sini nanti masing-masing gugus alkenanya itu bereaksi dengan gugus OH ya. Jadi membentuk sebuah glikol ya. Kalau misalnya di sini ditambahkan dengan OSO4 dipiridin ya, sama sebenarnya ya. Jadi C double bond C di sini nanti bereaksi dengan gugus OH ya. Di sini nanti petus ya. Ini kalau misalnya dia hidroksilasi atau pembentukan glikol ya. Terus kalau misalnya epoksida berarti di sini C double bond C-nya itu berarti bermecah menjadi C, C terus habis itu di sini bereaksi dengan O. Ini tak skip saja. Terus juga ada ozonolisis ya. Kalau ozonolisis berarti dia memecahkan diri menjadi cleavage ya, pemutusan ikatan rangkap. Jadi dia tuh menjadi sebuah keton-keton ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sifat kimia alkuna ya. Jadi alkuna itu dia juga punya beberapa sifat ya. Jadi kalau misalnya alkuna itu dia tuh diadisi ya dengan Br2 ya dia nanti bakal berubah menjadi yang namanya alkena ya dengan tambahan 2 Br. Kalau misalnya dia diadisi lagi dengan Br2 ya dia nanti bisa menambah lagi dengan menjadi Br-nya ada 4 ya. Ini kalau adisi. Jadi alkuna yang diadisi ya 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 berarti dia nanti bisa ketambahan sampai 4 halogen ya. Jadi di sini X, H, terus di sini ada X, H ya. Itu juga sama ya, ketika alkuna diadisi dengan HCl ya sama ya. Dia nanti memilih salah satu bagian yang Cl-nya paling banyak ya. Kayak gitu. Oke. Alkuna sebagai basa lemah ya. Jadi di sini dia punya peran sebagai basa lemah ya. Oke. Ini ringkasannya ya. Jadi beberapa reaksi yang direaksikan ya. Hmm, jadi ini ada adisi terhadap DNA yang terkonjugasi ya. Jadi dengan adanya penambahan HBr, kalau misalnya DNA itu berarti dia itu alkana yang ada dua gugusnya ya. Nanti dia itu bisa mengalami yang namanya terkonjugasi atau bisa berpindah posisi ya. Jadi di sini ketika dia ditambahkan dengan HBr ya, maka dia bisa berpindah ya posisinya. PR itu nanti bisa bereaksi dengan yang gugus adisi yang pertama di sini ya. Jadi di sini ada C double bond C, terus habis itu di sini ada C double bond C ya. Ketika ada BR berarti BR itu bakal berikatan dengan yang sebelah kanan ini. Dia di sini jadi BR dan juga di sini jadi H ya. Jadinya di sini gambarnya seperti ini, BR dengan ini. Tapi kok pertanyaannya ketika dia bereaksi dengan yang di sebelah kanan ini, BR, kenapa kok tidak menggunakan yang sebelah sini ya? Nah, ini sedikit unik ya.
Oke, nah kita skip saja ya. Oke, adisi terhadap DNA terkonjugasi ya. Hanya tidak mungkin ada di bagian atas ya. Kenapa ya? Karena di sini dia lebih tersubstituen ya. Sehingga di sini harusnya hanya bereaksi yang di bagian atas sini ya, di bagian bawah sini ya. Sehingga di sini ada muatan positif. Oh, karena di sini ada muatan positif, maka dia bisa berpindah posisi ya. Jadi di sini satu elektronnya dia pindah ke sini sehingga muatan positifnya ada di atas. Sehingga apa yang terjadi di sini dia terjadi bentuk PR ya. Sedangkan yang di bawah sini dia PR-nya ada di bagian atas. Oke, saya ulangi ya. Jadi ketika suatu CC ya, ini dia tuh C terus double bond C ya, bereaksi ya. Di sini HBr berarti H dengan Br ini adalah elektrofilik dan juga nukleofilik ya. Nah, eh, dua senyawa ini nanti dia itu tuh bisa bereaksi dengan ini ya. Jadi C elektrofilik kan akan bereaksi dengan yang di sini ya, karena dia tuh C-nya di sini yang bawah sini dia lebih miskin ya. Makanya apa yang terjadi? Yang terjadi berarti di sini C, sini C-nya itu memberikan satu elektronnya dia kepada si H, makanya di sini dia bereaksi dengan H ya. Nah di sini karena di sini tuh dia tuh kekurangan elektron, maka di sini positif ya. Nah di sini kan kita lanjut C, terus habis itu double bond D dengan C ya. Di sini ada C. Ya. Nah di sini itu tuh dia tuh bisa yang namanya berpindah posisi ya. Jadi di sini tuh bisa berpindah posisi. Dia tuh bisa mengalami yang namanya konjugasi. Jadi reposisi dari double bond C ya. Ikatan double bond itu bisa direposisi ya, berpindah ya. Jadi yang tadinya dia di sini dia berpindah ke sebelah kiri ya. Lah, ketika perpindahan posisi ini berarti muatan positifnya juga pindah ya. Jadi dia pindah di sebelah kanan ya. Nah, apa yang terjadi ketika hal ini terjadi? Ya udah, yang sisanya nukleofilik nanti bisa berikatan dengan posisi yang di atas sini, yang setengah sini ya, sehingga membentuk suatu senyawa ini, atau juga dia bisa berpindah atau bereaksi dengan yang tadi posisi yang sudah terkonjugasi ya. Berarti yang di bagian atas ini ya. Nah, ini berarti dia itu bisa menjadi berikatan dengan PR sehingga produk yang terjadi ketika dia itu punya DNA nanti ada dua senyawa atau dia tuh punya eh, dua produk ya, yang PR di tengah atau PR yang di ujung, atau kalau dikatakan berarti di sini adalah tiga bromo, tiga bromo satu butana ya, tiga bromo satu butana, atau juga bisa juga dia itu dua bromo atau empat bromo ya, empat bromo dua diena, eh dua butana ya. Jadi empat bromo dua butana juga bisa terjadi ya. Dua butena ya. Atau juga bisa juga tiga bromo satu butena ya. Ini berarti menunjukkan bahwa kalau ada DNA itu nanti dia tuh bisa yang namanya bereposisi atau treposisi ya bagian alkananya ya. Nah ini ya, berarti ini kalau misalnya direaksikan, kalau Br2 ya sama ya. Jadi nanti Br ya, karena di sini Br ya sama ya. Nah ini berarti nanti posisinya sama ya. Karena di sini tadi ada H dengan Br, ya ini berarti Br sama Br. Oke. Ada sih terhadap DNA terkonjugasi ya, Br karbokation kalau yang dikatakan ya ini kalau misalnya direaksikan ya ini juga sama ada dua DNA ya. Ini dikatakan ya, karbokation lebih stabil ya. Jadi dia tuh yang kayak gini dia tuh lebih stabil karena memang tempat yang positif ini dia lebih tersubstitusi ya dibandingkan yang di sebelah kanan ya. Jadi di sini dia berikatan dengan PR, sedangkan yang di sini dia di ujung-ujung ya PR-nya ya, karena dia tuh di sini terkonjugasi ya posisinya ya. Jadi posisinya C-nya ini C double bond C-nya itu pindah ke tengah ya.
Produk kinetik lebih cepat terbentuk pada suhu rendah, produk termodinamik lebih terbentuk pada lebih suhu tinggi, pada suhu tinggi lebih stabil ya. Kalau misalnya produk yang kiri ini dia tuh lebih stabil ya dalam suhu rendah dan juga lebih mudah terbentuk ya karena balik tadi ya ke hukum Markov-Nikov tadi ya. Kalau yang kanan ini dia lebih stabil tapi dalam suhu yang lebih tinggi ya. Oke. Nah ini ya reaksi Diels-Alders ya. Reaksi Diels-Alders itu tuh mereaksikan antara DNA dengan dienofil ya. Nanti dia berubah menjadi yang namanya sikloheksena ya. Jadi di sini ada suatu senyawa DNA ketika direaksikan dengan dienofil, maka dia menjadi suatu sikloheksana. Jadi di sini tuh nanti bakal lepas C-nya, C double bond C-nya bakal lepas, nanti akan berikatan dengan C yang ada di bagian sini ya. Dan nanti akan terkonjugasi ya. Nah, konformasinya DNA harus S-cis bukan S-trans ya. Nah, sebagai contoh ya, di sini ada reaksi perisiklik ya. Mekanisme reaksinya ya, reaksi perisiklik, reaksi serempak yang berlangsung dalam suatu deret siklik elektron pada keadaan transisinya ya. Jadi di sini ada ini kan ada suatu DNA ya. DNA ini nanti bakal berubah bentuk ya. Jadi yang tadinya seperti ini jadi bentuknya letter S jadi letter U ya atau letter C ya. Nah, letter C di sini nanti ketika berikatan dengan ini suatu berarti suatu alkena ya atau CC ya. Nah, nanti di sini ada perubahan atau ada konjugasi ya. Jadi di sini eh, C double bond C di sini nanti akan berpindah ke bagian bawah ya. Berarti alkenanya akan pindah ya. Jadi di sini saya gambarkan ya. Di sini kan ada C double bond C, C double bond C ya. Nah, di sini ikatan double bondnya pindah ke sini. Jadi di sini nanti kalau saya gambarkan berarti C-nya bakal kayak gini ya. Nah, C double bond C ya. Lah yang dari sini nanti bakal pindah. Nah, nah ini tangannya kan berarti tadinya kan ada pas ya. Jadi di sini ada H, terus di sini ada H2 ya. Kalau misalnya dia pindah, otomatis kan di sini harusnya CH2, tapi tidak ya. Tapi di sini nanti bakal mecah satu ikatannya dia akan bergeser ya. Jadi dia di sini akan bergeser menjadi ikatan sikloheksena. Nah, nanti di sini bakal berikatan dengan C yang ada di sini, terus C, ini berikatan seperti ini. Ya. Jadi di sini tuh ikatannya itu tuh bakal mecah lah istilahnya, berpecah, berpindah ya, sehingga di situ tuh nanti C double bond chain-nya itu nanti bakal berubah menjadi gugus alkana ya, yang mana di situ akan eh, memecah ya. Nah, ini berarti harus ada perpindahan ya, perpindahan gugus alkana tadi ya. Tuh. Nah, ini juga sama ya untuk reaksi aldol yang lain ya. Hasil terbaik diperoleh dengan dienofil miskin elektron. Dienofil mengikat gugus-gugus penarik elektron, misal A, B, Y, Z, C, O, C, N ya. Ini juga sama ya. Jadi nanti di sini bakal pindah bagian kanan sini, ini bakal pindah ke kanan sini. Dan ini yang dari sini nanti bakal pindah. Sehingga apa? Sehingga terbentuk ikatan baru menjadi berarti C double bond C. Terus di sini C, di sini ada C, C, C dan C ya. Nah ini nanti di sini bakal ada C, O, OH. Ini suatu akrolein ya. Ini juga sama, berarti ini pindah ke sini, pindah ke sini. Nanti yang double bond C-nya pindah ke bagian kanan ya. Sehingga di sini menjadi sebuah senyawa baru ya. Ya ini juga sama ya. Ini juga kalau misalnya reaksi berarti ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Dan ini yang C double bond C ini kan berarti jadi C double bond C ya, dan satu memberikan satu elektron dia ke atas ya. Sehingga di sini ada C, C, nah ini C-nya itu tadi sudah berikatan. Ya. Nah, kalau yang ini ya, hmm, ini malah nggak ada ikatan ininya ya. Sebentar. Kalau saya gambarkan, kalau saya umpamakan,
Ini kan nanti berarti ke bagian sini, ini ke bagian sini ya. Ini ke bagian kanan sini, atas. Berarti seharusnya, sebentar-sebentar. Ini kan berarti gambarnya kan segi satu, dua, tiga, empat, lima. Ini satu, dua, tiga, empat, lima ya. Oh, oke. Berarti ini tuh kan ada, kalau saya gambarkan ya, ini seperti ini ya. Set, set, set. Jadi gambarnya tuh tadinya kan seperti ini ya. Jadi yang nomor satu ini gambar nomor satu ya. Nah ini kan berarti dia bakal berpindah ke bagian sini. Ini nanti dia bakal keluar ya. Yang bagian atas ini nanti dia bakal keluar. Bakal keluar ini nanti berikatan dengan yang di bagian sini ya. Sehingga kalau saya gambarkan berarti ini tuh set, set. Nah ini tuh nanti dia tuh ke atas. Set, set, ya. Nah nanti yang sini, ini tuh nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Ya, ini yang C yang bagian bawah sini, yang tadinya di sini, ya, mohon maaf. Ini tuh nanti bakal bereaksi dengan yang di sini, ya. Jadi tuh yang ini tuh jadi ikatan baru nyempil nyempil dewe ya istilahnya seperti itu. Yang ora udah token ujian bisa paham ya kalian. Ya. Ini juga sama ya. Ini berarti nyempil, ini ke sini. Berarti itu tuh neko ya. Ini neko. Jadi sebuah senyawa ya. Jadi ini neko. Yang mecah tuh di sini ya. Yang mecah tuh di sini dia neko. Dan ini berarti tekuannya tuh dia tuh ke atas ya. Nah nanti CN-nya nanti bereaksi dengan tekuannya tadi. Nah, ini berarti atau senyawanya itu tiga dimensi ya. Ini kalau dua reaksi atau dua DNA ini ya berarti ini pindah ke sini, terus ini ke sini. Lah ini nanti ke atas sini, yang ini berarti ke bawah sini. Nah ini jadinya reaksinya tuh berarti seperti ini. Nah, oke, sudah cukup. Terima kasih ya. Ini menjadi video terakhir saya. Terima kasih.